Kedengeran nggak? Halo, oh ya. Halo, Assalamualaikum Mas Surya. Kedengeran ya? Iya, alhamdulillah kedengeran. Oke. Oke. Oh, ini kita nunggu Ilham dulu ya, Mas. Nih, Sama-sama oh, nggak apa-apa. Ilham udah hadir. Udah masuk kok Ilham. Terus kita nunggu Mas Ainul dulu. Angkatan 2009, Mas Fathul Wahid dari Turki nih. Wah, ada yang lebih senior dari Mas Yusuf ternyata. Iya. Assalamualaikum Mas Fatul Wahid. Apa kita coba hubungi dulu Mas Fatul? Bisa? Gimana? Ya. Oh, ada Mas Ainul juga nih udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ainul dan Mas Surya, apa kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik. Ya, ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi bersama kami di Temu Alumni Rohis Online 2020. Nah, ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk join dan diadmit oleh co-host. Oh ya, co-hostnya belum ada ya. Ya, ya. Ini kita masuk ke sesi 2 ya. Setelah tadi sesi 1 sudah selesai bersama Mas Yusuf Maulana. Ini lanjut dengan sesi kedua bersama Mas Surya Pratama. Dan nanti akan dilanjut dengan sharing-sharing. Insya Allah kita hadirkan langsung ketiga-tiganya para narasumber yang hadir dalam acara pada sore hari ini. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau minta izin nih, Mas Ainul, Mas Surya, Ilham. Ya, ada apa? Ya. Ya, ini karena kita ada perbedaan jarak ya. Aku kan di Bekasi. Nah, dan di Bekasi ini, oh ini barusan aja nih azannya selesai, Mas. Oh, Oh ya, jadi minta izin untuk live dulu. Nanti saya serahkan sisanya sama Ilham Iqbal untuk memoderatori acara Serahni. Oke. 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 Oke, minta tolong Ilham. Oke, Oke. coba maaf, aku mau live dulu. Jeda sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amar akan live untuk sementara. Jadi Kak Surya, mohon maaf. Jadi kita sampai pada sesi kedua. Kak Surya kan dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa kedokteran dan calon dokter, ya Mas. Kita kan sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Di mana sekarang di bulan Ramadan ini otomatis banyak ibadah kita yang terganggu dengan adanya pandemi ini, Mas. Bagaimana pandangan jenengan sebagai seorang calon dokter dan mahasiswa kedokteran? Oke, jadi sebenarnya gini, nanti aku bakal sedikit nyinggung tentang sebenarnya bagaimana sih rekomendasi dari WHO tentang pengelolaan atau bagaimana cara kita beribadah tapi dengan tetap
menjalankan pedoman-pedoman yang telah WHO sampaikan. Itu salah satu poin kecil, tapi poin besarnya aku pengen bahas, pengen nge-review dikit sih tentang sebenarnya COVID itu apa, terus apa yang bisa dilakuin buat kita semua, sama bisa nggak sih Ramadan ini sebagai salah satu momen buat kita memerangi COVID ini sendiri, termasuk terhadap kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita. Jadi aku bakal bahas dikit-dikit tapi secara keseluruhan aja gitu. Oke. Silahkan Mas Surya dimulai untuk materinya. Bisa dimulai ya? Oke, silakan. Share screen. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Ini kalau misalkan aku share screen, full screen kelihatan? Kelihatan. Oke. Aku mulai ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Pak Barokah, kepada seluruh panitia, kepada senior saya, Mas Fatul, kepada teman-teman saya ini yang hadir, Agung dan adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini aku bakal memberikan overview sedikit tentang Ramadan, bagaimana dalam aspek kesehatan, lalu COVID, dan sebenarnya tujuan kali ini aku pengen bawa tema Ramadan sebagai bentuk training kita untuk juara lahir dan batin. Jadi nggak hanya tentang batin kita juga, tapi kita melatih lahiriah kita juga. Tuh. Sebelumnya kenalin, aku Surya, angkatan 2014. Ini Yusuf, Agung. Nih, saya angkatan 2014. Sekarang sedang menjalani masa koas dan insya Allah tahun ini lulus. Jadi kalau misalkan dulu waktu SMA sebenarnya saya bukan pengurus. Kalau misalkan mau cerita sedikit, terus saya bukan pengurus. Kalau misalnya saya lebih tepatnya saya dulu aktif di MPK waktu SMA sama forum diskusi ilmiah karena emang saya tertarik di debat, tapi kalau menargetkan saya untuk satu kelas bareng sama teman saya namanya Yusuf, jadi saya lebih sering aktif dalam kegiatan-kegiatan karena bareng, karena diajak mungkin awalnya saya nggak terlalu tertarik dengan segala macam, nggak terlalu tertarik karena saya cuma ikut aja sekali 2 kali pada awal-awal kelas 1, tapi ternyata setelah saya tekunin terus, ternyata keluarga saya ada di sana gitu, dan teman-teman saya yang saya nyaman ternyata di sana, dan ternyata saya banyak banget mendapatkan manfaat di sana. Akhirnya saya baru mulai kelas 2, kelas 3, walaupun saya nggak tergabung. Kalau misalkan dicek ya, saya bukan pengurus Rohis, jadi saya pengurus MPK waktu SMA, tapi saya sering ikut kegiatan, dan pada akhirnya mungkin teman-teman angkatan saya waktu itu lebih suka juluki saya sebagai aktivis Rohis, bukan pengurus Rohis gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya aktif nggak di Rohis dulu atau gimana, aktif. Kalau misalkan ditanya dulu pengurus Rohis nggak, bukan pengurus secara struktural, tapi kalau misalkan ada kegiatan ikut jadi panitia, kalau misalkan ada rihla ikut, kalau misalkan ada mabit ikut, kalau misalkan mentoring juga ikut gitu ceritanya. Berarti sekarang mendukung secara tidak langsung. Iya, benar. Tapi kalau misalkan jujur, kalau misalkan ditanya sekarang kangen banget sama dulu aktivitas di Rohis gitu. Nah, terus sekarang saya aktif di asisten dosen di bagian anatomi sama asisten penelitian di bagian bedah saraf. Gitu. Nah,
aku mau membuka ini data barusan aku akses dari Johns Hopkins University. Ini peta persebaran COVID sore ini. Nah, ini update terbaru sedunia. Ternyata makin hari jumlahnya makin meningkat. Dan kalau misalkan kita lihat persebaran di Indonesia dan lihat kurvanya, makin hari juga makin meningkat. Ini jadi salah satu tanda kutip perhatian bagi seluruh masyarakat yang nggak cuma di Indonesia tapi di dunia, bahwa ini merupakan hal yang harus kita tanggulangi dan kenali bersama sebenarnya apa sih yang kita hadapi sekarang gitu, dan kita harus ngapain. Nah, sebelumnya aku mau overview sedikit bahwa COVID-19 ini ceritanya dulu sekitar bulan November 2019 itu di daerah Wuhan itu ada semacam kelompok orang yang mengeluhkan radang paru-paru. Jadi dokter waktu itu mendiagnosis beberapa kelompok orang yang ternyata dia punya riwayat kontak dengan daerah di pasar Wuhan yang setelah ditelusuri dia punya gejala radang paru-paru sekitar bulan November 2019. Untuk first case-nya sampai sekarang belum diketahui. Jadi untuk kasus pertamanya belum diketahui karena ternyata waktu itu dilaporkan beberapa orang itu dilaporkan, ternyata ada beberapa kelompok orang lagi yang dilaporkan di beberapa jurnal. Maka dari itu jadi salah satu pintu pembuka bahwa ternyata ada kasus baru yang aneh yang nggak pernah diketahui sebelumnya di daerah Wuhan yang waktu itu diberi nama oleh researcher yang ada di dunia internasional adalah pneumonia Wuhan atau radang paru-paru yang ada di Wuhan. Tapi ternyata awalnya penyakit ini dikira adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia awalnya, karena suspeknya dari pasar Wuhan, penularan lewat hewan akhirnya ditularkan ke manusia. Jadi transmisinya adalah hewan ke manusia, tapi ternyata jumlahnya makin kesini makin sering sampai akhirnya Desember 2019 ada kasus dilaporkan nggak cuma di Wuhan aja, tapi di beberapa negara. Nah, akhirnya waktu itu WHO mengeluarkan statement bahwa ini adalah penyakit namanya novel coronavirus 2019. Namanya waktu itu belum COVID-19. Nah, jadi novel coronavirus disease 2019. Nah, waktu itu WHO belum menetapkan sebagai pandemi. Akhirnya penyebarannya setelah diteliti oleh para peneliti, penyebarannya beralih. Yang mula-mula ini masih ragu nih antara hewan ke manusia atau manusia ke manusia. Ternyata sekarang ini penyebarannya bukan hewan ke manusia lagi, tapi setelah diteliti manusia ke manusia gitu. Dan akhirnya sekitar awal tahun 2020 barulah WHO menetapkan bahwa ini penyakitnya adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, dan penyebabnya virusnya namanya adalah SARS-CoV-2 atau SARS Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2. Nah, kenapa Type 2? Karena ternyata ketika kita lihat bahwa si coronavirus ini dia satu keluarga sama kelompok virus lain yang ternyata dulu pernah menjadi wabah pandemi dunia juga. Salah satunya adalah MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ini yang dulu heboh banget di daerah Arab, yang kematiannya sampai 30%, dan dia juga punya struktur genetik yang hampir mirip sama SARS-CoV yang pertama, yang dulu heboh banget di Cina juga, yang disuspek dia bisa transmisi lewat luak. Nah, dan kalau misalkan ditanya sumber penularan pertamanya siapa, belum diketahui. Nah, ini jelas. Dan ini kalau misalkan kita bahas virus coronanya, ternyata si virus corona ini punya banyak banget keluarga. Dia masih satu keluarga sama MERS, SARS,
dia masih satu keluarga, masih satu kelompok virusnya. Nah, terus ini aku mau bahas nih tentang penularan. Jadi sebenarnya kalau misalkan di orang sekarang orang-orang melakukan prinsip misalkan ada physical distancing, ada pembatasan sosial berskala besar, terus misalkan ada penggunaan izin, katakanlah harus izin bebas COVID untuk pergi dinas segala macam yang sekarang juga jadi polemik. Dan sebenarnya tujuannya apa toh? Tujuannya adalah mengurangi penularan karena kita sudah ketahui bahwa ini penularannya adalah manusia ke manusia. Nah, penularan itu kalau misalkan kita bahas penyakit infeksi, penularannya bisa lewat misi melalui droplet. Intinya apa? Intinya si virus ini dia itu ngumpul di saluran pernafas, dia bereplikasi, berkembang biak, nah, membelah itu di saluran pernafasan seseorang. Nah, jadi segala macam sesuatu hal yang keluar dari hubungan dengan saluran pernafasan, entah itu hidung ataupun mulut, orang yang terinfeksi akan menjadikan infeksi pada orang yang tertular, yang masuk juga ke saluran pernafasannya. Contohnya gini, misalkan ada orang positif batuk, kalau misalkan percikan batuknya tadi namanya droplet yang mengandung banyak banget virus, itu dihirup oleh orang normal yang pada jarak dekat, dia akan tertular juga. Nah, tapi kalau misalkan orang positif corona batuk, akhirnya percikan batuk nempel ke meja, mejanya kita pegang, kita makan nggak cuci tangan, nah makanan tersebut mengandung droplet atau percikan partikel-partikel batuk tadi akhirnya menginfeksi orang yang makan tadi tanpa cuci tangan. Itu juga bisa menularkan. Jadi keluar nggak cuma lewat bersin atau batuk, tapi juga lewat kontak gitu. Jadi yang ya, perlu menjadi catatan bahwa ini penularan kita sudah ketahui pola penularannya, jadi segala macam edukasi masyarakat yang aku jujur udah tahu teman-teman udah paham tentang cuci tangan yang benar, tentang penggunaan masker, tentang jaga jarak aman 2 meter. Mau aman lagi, WHO merekomendasiin setelah 2 meter itu 6 meter untuk droplet yang sangat kecil bisa dihindarkan. Jadi kalau misalkan mau jarak aman standar 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Tapi penelitian yang paling baru mengatakan bahwa ternyata ada partikel yang kecil yang dia bukan aerosol. Aerosol itu yang dia kecil banget sampai terbang ke udara. Dia nggak terbang ke udara, tapi dia jarak lontaran itu sampai 6 meter. Jadi kalau misalkan pengen aman, 6 meter. Nah, terus kita bahas juga bahwa transmisinya selain melalui droplet, melalui kontak erat. Nah, sebenarnya siapa ini kontak erat toh? Nah, kontak erat itu adalah satu orang yang kontak fisik. Jadi ada orang positif corona, positif COVID, kontak fisik, atau berada dalam ruangan satu ruangan dan berkunjung, atau yang ketiga bercakap-cakap dalam radius 1 meter. Nah, dan ternyata orang yang berinteraksi tadi adalah orang-orang yang punya gejala atau punya riwayat terpapar dengan orang positif COVID atau orang yang terkonfirmasi secara imunologis ataupun secara mikrobiologis positif COVID. Itu definisi kontak erat. Jadi setiap orang yang punya resiko kayak gitu, sekarang hukumnya adalah wajib untuk dilakukan tracing atau kita lihat balik, kita cari, kita lacak siapa sih sebenarnya yang menjadi sumber penularan dan dites supaya apa? Untuk mencegah penularan. Tujuannya seperti itu. Nah, ini yang udah aku jelasin. Nah, intinya kalau misalkan katakanlah berapa sih Mas jarak hari, katakanlah jarak waktu yang dibilang bisa kontak erat 14 hari. Jadi kalau misalkan ada orang pernah satu ruangan atau pernah satu mobil atau satu
kendaraan dengan positif COVID dalam waktu 14 hari dia termasuk definisi kontak erat. Kontak erat adalah sangat berisiko sekali. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Nah, gitu. Kenapa 14 hari? Kok kita harus evaluasi 14 hari, 14 hari, 14 hari berkaitan sama masa si virus ini menjadi bereplikasi dan munculnya gejala ke seseorang. Itu masa inkubasi namanya. Nah, aku bilang ini ya, gejalanya COVID nih. COVID ini sebenarnya kalau misalkan dibilang itu dia kayak flu, tapi dia punya spektrum gejala atau variasi gejala yang banyak. Tapi untungnya nih, aku bilang untungnya kenapa? Si COVID-19 nggak mematikan dibandingkan outbreak yang lain, misalkan kayak MERS, kayak SARS yang dulu, atau kayak Ebola. Itu sebenarnya dia tidak mematikan, dan angka kecacatannya. Jadi kalau misalkan pasien kemungkinan dia cacat itu relatif rendah dibandingkan penyakit saluran nafas yang lain, misalkan kayak tuberkulosis. Nah, 80% orang-orang yang positif terkonfirmasi COVID secara imunologis, berarti secara rapid test, menggunakan rapid test atau menggunakan mikrobiologis, yaitu menggunakan PCR atau tes PCR, tes swab, segala macam itu 20% ternyata tanpa gejala, 20%-nya nanti punya gejala. Nah, 20%-nya itu nanti sebagian besar dia akan gejalanya mild to moderate, dan hanya sebagian sepertiga dari 20% ini yang dia akan menuju ke severe dan sampai ke resiko kematian. Jadi kalau misalkan ditanya, spektrumnya sangat luas sekali. Walaupun dia nggak bergejala, dia juga bisa menularkan. Itu yang jadi perhatian. Ini perjalanan klinisnya, jadi rata-rata antara 7 sampai 10 sampai 10,5 hari. Tapi intinya WHO menetapkan 14 hari. Nah, itu. Terus sebenarnya apa sih yang menjadi catatan dari COVID ini? Yang menjadi catatan itu adalah walaupun dia tidak mengalami komplikasi berat secara umum, tapi ternyata dia punya komplikasi lain, misalkan gangguan nafas. Pneumonia ini radang pada paru, atau bisa gagal nafas yang harus membutuhkan alat khusus namanya ventilator. Dan itu cuma ada di ruang perawatan intensif atau ICU. Dan bisa juga adanya gangguan kegagalan organ di seluruh tubuh atau multiple organ failure yang kita sebut dengan shock. Nah, komplikasi ini akan lebih berat dengan orang yang imunitasnya rendah. Itu siapa? Orang tua, lansia, orang yang punya penyakit misalkan DM ataupun hipertensi, ataupun penyakit jantung, ataupun penyakit renal, penyakit ginjal, itu, ataupun orang dengan misalkan AIDS atau HIV/AIDS, itu dia punya komplikasi yang tinggi untuk ini. Nah, ini aku pengen mengingatkan aja teman-teman tentang health advice dari WHO. Intinya cuci tangan. Ini berkaitan juga dengan rekomendasi WHO dalam interim guidelines berkaitan dengan praktek pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi. Prinsipnya menggunakan ini, bahwa yang pertama, hindari kontak langsung tanpa proteksi dengan orang yang sakit saluran nafas apapun. Jadi sekarang trennya adalah orang yang ada sakit saluran pernafasan itu wajib menggunakan masker dan kita harus berwaspada. Nah, jadi jaga diri sendiri. Caranya gimana? Pakai masker, physical distancing, dan menggunakan sabun ataupun hand rub untuk cuci tangan. Ini WHO pun memberikan rekomendasi
dalam guideline-nya itu untuk menyediakan sarana cuci tangan, hygiene menggunakan sabun, ataupun hand rub pada setiap pintu masuk tempat peribadatan. Dalam hal ini adalah masjid. Yang kedua, WHO merekomendasikan untuk tidak melaksanakan kegiatan sosial yang berskala besar dalam kegiatan Ramadan. Kegiatan sosial ini yang dimaksud apa? Buka bersama, sahur on the road. Itu WHO memberikan rekomendasi tegas untuk tidak melaksanakan. Yang ketiga, dalam hal pelaksanaan kegiatan peribadatan yang sifatnya adalah wajib dan harus dilaksanakan di tempat umum, dalam tempat peribadatan umum, dalam hal ini masjid, ataupun tempat umum untuk sholat berjamaah, tetap harus melaksanakan menggunakan prinsip physical distancing dan hand hygiene. Jadi tetap menggunakan masker, pakai sajadah sendiri. Terus kalau misalkan masuk ke pintu masjid jangan berkumpul. Dan yang keempat, rekomendasinya dari WHO, setelah dilakukan kegiatan tersebut wajib dilakukan desinfeksi. Desinfeksi itu yang kayak disemprot segala macam. Jadi itu rekomendasi WHO, rambu-rambunya semacam itu. Nah, ini cara mencegahnya sama pakai masker, cuci tangan, buang sampah tisu yang digunakan untuk ngelap cairan dari salur nafas itu langsung dibuang ke tempat sampah, jangan dipegang-pegang, jangan pegang tempat sembarangan. Nah, ini penting juga nih. Jangan kucek-kucek mata, karena ternyata penelitian walaupun angka transmisi dari kontak ke mata, jadi ada nih penelitian ngecek di air mata ini ada nggak sih virusnya, ternyata ada virusnya loh, walaupun cuma 2 dari 100 orang, itu kalau misalkan dicek ternyata ada 2% orang yang positif di air matanya. Nah, ini bisa menularkan juga, jadi jangan kucek-kucek mata juga, karena kalau misalkan kita pegang tempat yang ternyata dia ada virus coronanya, terus akhirnya tanpa cuci tangan, kita kelilipan, kita ucek-ucek, virus itu bisa ditularkan dari mata, bisa turun sampai ke hidung, dari hidung bisa turun sampai ke belakang, masuk ke saluran pernafasan. Gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan dalam prakteknya. Nah, sekarang ini kan kita lagi ada pandemi nih. Beruntungnya kita lagi ada pandemi dan kita lagi di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat bulan Ramadan terkait dengan kesehatan kita? Nah, ini karena yang aku dalami tentang kesehatan ya, kedokteran, kesehatan, aku bakal share beberapa jurnal dan penelitian terbaru yang meneliti tentang efek puasa Ramadan dan efek kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Ramadan untuk kesehatan fisik, yaitu kegiatan berkaitan dengan kesehatan medis segala macam, dan kesehatan psikis, yaitu tentang kejiwaan. Yang ternyata dia punya banyak banget dampak positif yang salah satunya bisa meningkatkan kualitas hidup kita di tengah pandemi ini. Kalau misalnya kita benar-benar melaksanakan dengan sepenuh hati. Yang pertama, fakta pertama, ternyata efek puasa itu dia akan menurunkan mediator inflamasi atau zat-zat yang dia menjadi marker radang yang ada di tubuh kita. Jadi gini, misalkan seseorang itu sakit. Ya, misalkan seorang sakit, dia sakit entah karena infeksi atau karena radang atau yang lain, dia akan punya istilahnya itu punya marker, punya tanda. Nah, tanda-tandanya itu adalah IL-1B, IL-6 itu interleukin 1B, interleukin 6 itu adalah markernya. Nah, si penelitian ini ngecek markernya itu gimana sih orang yang puasa Ramadan terhadap
mediator tadi, mediator proinflamasi ternyata turun. Oh, ternyata menyimpulkan bahwa puasa ini dia akan mengontrol siklus bangun tidur orang, dan yang paling penting dia akan menurunkan level dari inflamasi. Nah, jadi dia meningkatkan sistem imun seseorang. Nah, ini bagusnya puasa. Ini sama, ternyata ini penelitian paling baru. Tapi ternyata setelah aku cek, ini sudah ada penelitian dari banyak banget negara, dari Iran, dari Mesir, dari Qatar, dari Tunisia. Nah, saya belum ada dari Indonesia nih. Siapa tahu kalian nanti adik-adik semuanya yang tertarik di kedokteran terus mau meneliti tentang puasa Ramadan, silahkan. Belum ada nih penelitian yang dipublikasi secara ilmiah di jurnal internasional yang terakreditasi. Jadi yang kredibel itu belum ada di sekarang. Sama, ternyata dia punya efek sistem imun yang tinggi. Jadi secara umum dia bakal meningkatkan sistem imun lewat berbagai macam mekanisme. Nah, ini mekanismenya banyak banget, mulai dari menurunkan HSCRP, ini high sensitivity C reaktif protein, terus ada yang menurunkan jumlah MDA atau malondialdehyde, itu salah satu mediator inflamasi atau dia oksidatif stres. Intinya sistem imunnya bakal turun banget. Sistem imunnya bakal meningkat. Jadi mediator inflamasi atau mediator radang yang bikin imunnya turun itu ternyata dia diturunkan sama puasa Ramadan selama 30 hari. Keren ya. Secara keren ya. Aku juga, wah asli keren banget. Ternyata secara ilmiah dampaknya segitu besar kalau diteliti, Bang. Enggak cuma masalah imun, Bro. Ternyata puasa Ramadan ini jurnal dari Iran. Jurnal dari Iran, dia neliti orang yang puasa Ramadan, 89 orang diteliti dari usia 20 sampai 50 tahun. Ternyata orang-orang ini dia menurunkan kadar lemak dalam darah dan tekanan darah. Dan sebenarnya ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah lemak darah, tekanan darah, itu dia merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Sehingga kesimpulan dari jurnal ini bahwa puasa ini salah satu faktor protektif untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah karena menurunkan tekanan darah dan lemak darah. Gitu. Keren ya? Ini baru tekanan darah dan lipid. Sama. Ini kan tadi ngomongin masalah penyakit jantung. Ini ngomongin masalah apa sih efek orang normal dari puasa. Jadi pengaruhnya apa sih gitu? Ini penelitian dari Pakistan, dari Pakistan bahwa orang-orang yang dia normotensif, dia cenderung tensinya itu lebih turun. Nah, tensi turun ini bukan hipotensi, masih bukan kelainan tensi ini, bukan. Jadi angkanya lebih turun. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tensi turun, akhirnya beban pembuluh darah itu lebih rendah daripada biasanya, dan resiko kerusakan pembuluh darah karena tekanan tinggi, karena tensinya tinggi, itu lebih rendah, Bro. Jadi dia jadi faktor protektif juga. Ini bagus banget. Nah, ini beberapa penelitian yang terkait dengan tekanan darah, ternyata dia faktor protektif semua. Faktor protektif, walaupun ada yang tidak berbeda signifikan, tapi ternyata tetap turun kok gitu secara penelitian gitu. Nah, sekarang itu kan kita bahas orang normal nih. Sekarang kita bahas orang yang nggak normal, orang yang punya penyakit, orang yang kebetulan diberikan penyakit. Nah, apa sih efek puasa Ramadan terhadap orang-orang hipertensi? Ternyata orang-orang yang punya hipertensi, jadi orang-orang yang hipertensi dan puasa Ramadan, pertama, nggak ada efek negatifnya.
Jadi nggak ada resiko tingginya. Dan yang berikutnya, dia meningkatkan sama peningkatan heart rate. Jadi orang-orang yang hipertensi biasanya dia punya kompensasi untuk istilahnya jantungnya dimodifikasi untuk memompa jantung lebih kuat. Nah, memompa jantungnya lebih kuat itu efeknya ke jantung juga. Nanti dia bakal namanya remodeling. Nah, peningkatan heart rate ini, kata jurnal ini, dia beranggapan, oh ini bakal faktor protektif juga nih kepada jantungnya orang yang penyakit hipertensi. Itu keren sekali nih penelitiannya Pak Maryam. Nah, sekarang ini penelitian dari Iran juga nih. Iran produktif banget nih masalah puasa, keren. Jadi jurnal dari Iran yang dipublikasi di jurnal internasional juga, bahwa selain tadi aku bilang apa sih efek puasa Ramadan secara umum buat kesehatan. Nih, ternyata dari ini dia ngeringkas banyak banget penelitian. Dari berat badan, ya jelas berat badannya turun. Dari lemaknya turun. Orang-orang yang kena diabetes ternyata dia mengurangi episode hiperglikemia. Jadi mengurangi gula darahnya tinggi. Nah, terus dari kehamilan dia nggak ada faktor negatif, imunnya meningkat, dia fungsi ginjalnya pada orang-orang yang sehat maupun orang-orang yang ada gangguan ginjal dibandingkan dengan sebelum puasa ternyata estimated glomerular filtration rate-nya meningkat. Jadi itu salah satu parameter buat melihat fungsi ginjal itu meningkat. Bagus jadi intinya. Jadi ini efek puasa. Dah, itu dari efek fisiknya kita udah tahu nih bahwa oh ternyata banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita ambil ketika kita berpuasa penuh 30 hari 1 bulan. Nah, sekarang nih aku mau tanya, kira-kira aku nanya kamu ya. Nih aku mau tanya kamu nih. Jadi kalau misalkan kamu buka surat kabar hari ini, kira-kira berapa persen berita yang nggak ngomongin masalah corona? Mungkin 10%, karena udah menurun. Akhir-akhir ini banyak yang kurang memberitakan corona karena sudah dianggap sebagai penyakit yang biasa di Indonesia. Jadi tingkat kekhawatiran itu mulai menurun. Kekhawatirannya mulai menurun, oke. Mar, sekarang Mar, kira-kira berapa, kalau misalkan katakanlah buka sosial media apapun sekarang, berapa persen kemungkinan kita menemukan berita corona, terus isu-isu tentang corona, isu-isu tentang PSBB, terus headline news, segala macam. Kira-kira sehari apakah kita lebih dari 50% atau kurang dari 50% untuk menemukan itu? Tentang corona ya, Mas? Iya, betul. Lebih sih dari 50%. Lebih, biasanya baru buka HP langsung ada notifikasi, misal dari laman berita Detik atau Kompas atau apa, itu langsung corona. Kemarin barusan kayaknya Satgas update lagi ya jumlahnya. Ya kan, berarti bayangin Satgas itu update tiap hari ya. Jadi kalau misalkan kita bikin kesimpulan bahwa hari-hari kita kayak isinya corona terus ya. Kayak setiap hari awan sih kok berita tentang corona, padahal aku pengen lihat berita tentang bola. Aku pengen lihat berita tentang ekonomi kok, ya tapi ekonominya tentang corona lagi. Bola juga corona, Mas. Bola corona lagi. Jadi kayak harus berhenti, nggak boleh main. Nah, sekarang semua berita tentang corona. Jadi dan sekarang aku tanya kamu nih, Ham. Iya, Mas. Dulu waktu zaman sebelum COVID, HP berapa jam, sekarang pegang HP, laptop berapa jam? Ya, pasti lebih sering. Ya, kalau ya kayak yang seperti yang dikatakan Mas Yusuf, lebih sering ya.
80%. Kamu gimana, Lar? Sama? Kalau aku lebih ke laptop. 80%. Kalau HP cenderung lebih jarang, Ya Mas. sama aja, laptop sama HP. Ya, tapi ya sama. Eh, kan Berselancar media. screen time ya, jadi berselancar media. Intinya, aku ingin menggarisbawahi bahwa sekarang kecenderungan orang-orang menggunakan media sosial, laptop, HP, tab segala macam yang notabene meningkatkan screen time orang-orang yang pertama. Yang kedua, nah di tengah peningkatan screen time orang-orang yang ada di seluruh dunia, ternyata berita yang ditawarkan oleh media apapun, media sosial, media kabar, televisi, YouTube, apapun tentang apapun subjeknya tentang corona. Nah, ini aku pengen bahas tentang bagaimana sih pengaruh pengaruh COVID ini terhadap kesehatan mental. Karena ini berpengaruh juga terhadap yang aku diskusiin di depan tadi. Ternyata COVID ini dia mempengaruhi mental, bro. Mempengaruhi mental orang. Gimana tuh, Mas? Jadi ini ada penelitian dari Wuhan. Jadi dia membandingkan orang-orang yang bekerja di tenaga medis dan non medis, diteliti apakah dia punya penyakit-penyakit atau punya gangguan berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, setelah diteliti ternyata dia orang-orang entah itu yang medical health workers atau yang enggak, dia punya kejadian penyakit istilahnya gangguan yang berkaitan dengan kesehatan mental, gangguan tidur meningkat, kecemasan meningkat, depresi meningkat, gangguan somatisasi itu berkaitan dengan karena gini, aduh aku ngerasa kok sesek ya, padahal dia nggak sesek, atau kayak kok aku ngerasa batuk-batuk, oke kayaknya coronaan. Jadi orang-orang padahal kekhawatiran juga gitu ya, Mas? Ya, tersugesti. Jadi itu namanya gangguan somatisasi. Jadi ada stresnya itu wah paparan corona. Akhirnya dia seolah-olah kayak aduh corona nggak ya, ini corona nggak ya gitu. Nah, itu ternyata meningkat juga, bro. Ini meningkat. Terus gangguan obsesif kompulsif ini juga ternyata setelah diteliti kok ya meningkat gitu. Nah, jadi walaupun angkanya lebih tinggi pada tenaga medis, tapi yang non medis juga tinggi gitu dibandingkan dengan sebelum corona. Nah, ini yang di catatan juga bahwa si corona ini kalau misalkan dibiarin aja, ini dia bakal mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau misalkan kita nggak benar-benar aware tentang ini gitu. Nah, ini yang pengen aku bahas tadi, bahwa si COVID sekarang itu menyebabkan seluruh media yang ada di dunia, sosial media itu berlomba-lomba mencari pasar, mencari viewer, mencari AdSense untuk dapat duit. Dengan cara apa? Menyebarkan berita tentang corona. Bukan hal negatif, bro. Bukan. Ini hal positif banget, pemahaman tentang orang-orang. Tapi dilakukan oleh semua orang, dan kita lihat tiap hari, dan screen time orang-orang ini juga meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya sosial media exposure-nya itu meningkat. Bener gak? Logis gak ya? Logis gak, Ham? Ya. Bener ya? Maksudnya dibandingkan dengan sebelum COVID nih, sebelum COVID, kita tiap hari pegang Instagram gitu lebih tinggi, pegang WhatsApp group lebih tinggi, dan di Instagram ketemu corona, berita kematian, berita orang sakit, berita tentang penolakan apa segala macam, berita tentang PSBB dilanggar, buka WA group, jamu corona, masker corona, apa corona lagi, terus kita buka, aku bosan lah pengen buka YouTube prank tentang corona, tapi bohong semua ngomong tentang corona. Nah, ini diteliti oleh Junling, dari dia neliti sebenarnya ada nggak sih pengaruh tentang ekspos media sosial yang sangat tinggi banget pada masa pandemi ini terhadap kesehatan mental. Nah, kalau misalkan dilihat ternyata kecemasannya, bro, ini sangat tinggi sekali, bro.
Jadi anxiety-nya itu, kecemasannya ternyata yang dulu sebelum outbreak bukan hanya sih, sebelum outbreak 16,6%, ternyata setelah outbreak 48,3%, cuy. Naik berapa kali? Hampir 3 kali. Iya, 3 kali. 3 kali kan. Nah, depresinya itu dari 7 ke 22,6, hampir 3 kali juga. Ini ada penyakit namanya combined anxiety depression. Jadi ini penyakit yang antara cemas sama depresinya tinggi. Bukan tinggi, dia bareng-bareng. Oh, ternyata juga tinggi juga. Ya, meningkat 2 kali lah, 19,4%. Intinya apa nih? Cuy, walaupun maksudnya kalian berselancar media itu bagus ya, tapi ternyata kalau berlebihan juga punya dampak negatif. Jadi cegahnya gimana? Batasi screen time. Itu yang pengen aku sampaikan. Nah, aku ngomongin masalah Ramadan nih. Nah, ini penelitian epidemiologi. Sebenarnya peneliti ini ada peneliti dari India ini, Bapak Amin. Dia ada 2 jurnal sebenarnya. Aku lupa dari penelitian dari mana. Ini dia meneliti sebenarnya efek puasa Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan penuh terhadap depresi, kejadian depresi atau kemungkinan depresi dan cemas, anxiety, stres dan kognisi serta emosi gimana sih gitu. Jadi ada nggak sih sebenarnya pengaruh Ramadan kalau misalkan kita lakukan secara benar dan dihayati, sebenarnya bisa nggak sih berpengaruh sebagai faktor pelindung terhadap kesehatan mental kita gitu. Secara penelitian ternyata sangat bagus. Gimana tuh bacanya? Jadi gini. Jadi ternyata puasa Ramadan penuh dalam 30 hari dari 2 penelitian itu disimpulkan bahwa angka depresi ini dia mengevaluasi menggunakan beberapa parameter ya, depresi menggunakan skala buat mengukur depresi segala macam. Intinya kita lihat depresinya skalanya turun dari 17 ke 11. Ini bisa kita ketahui, kita simpulkan bahwa ternyata orang yang punya gangguan mental, khususnya depresi, dengan puasa Ramadan, severitasnya berkurang. Kecemasan juga dari 14 ke 9 berkurang juga. Stres sama, dari 17 ke 11 juga sama. Dan MMS ini buat mini mental state examination ini buat menilai kognisi. Jadi orang-orang yang ada gangguan kognisi berkaitan dengan baca, tulis, hitung segala macam itu, tadi evaluasi, kok ternyata ada perbaikan gitu. Jadi ternyata ini Ramadan punya faktor protektif banget nih buat kesehatan mental seseorang. Nah, itu kan pesan dari, maksudnya itu yang pengen aku sampaikan, yang aku ringkas dari beberapa penelitian yang aku baca, dan ini yang direkomendasikan dari WHO. Sebenarnya bagaimana sih cara menanggulangi stres? Kan ini, kamu ngerasa gak sih ini stressful banget ya? Kayak, apa jadi ya? kurang di rumah. Kurang di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain, kuliah online, terus screen time tinggi, nggak bisa olahraga, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main. Olahraga online, Mas. Olahraga online, main PES ya. Main Mobile Legends. Nah, jadi biasanya kita mabar di lapangan futsal, sekarang kita mabar di HP. Nah kan kesel ya. Maksudnya ini jadi salah satu stresor juga bagi semua orang yang ada gak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Gak cuma usia kita bro, tapi semua orang bakal terdampak. Caranya gimana? Coping stress. Coping stressnya itu, pertama, kalau misalkan sedih ya disampaikan sedihnya kepada orang-orang yang dipercaya, makan makanan sehat, gak usah rokok, gak usah alkohol, gak usah obat-obatan segala macam. Ya ini ngawur sih gak boleh lah, jelas. Enggak lah. Iya, orang nggak COVID aja nggak boleh, apalagi COVID ya malah nggak boleh itu. Terus ini yang penting, cari informasi
dari sumber yang kredibel. Siapa yang kredibel? Kalau misalkan internasional WHO, kalau misalkan Indonesia ya dari Kemenkes. Nih, ini yang penting. Limit worry and agitation by lessening the time and your family spend with lalala. Intinya apa? Nggak usah panik, ya, nggak usah panik, nggak usah terlalu reaktif. Wah, takut corona segala macam. Nah, itu lama-lama bro, kalau misalkan dikurung terus kayak gini bakal berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Gitu. Nggak sadar nih, efeknya nggak sekarang, efeknya bertahun-tahun ke depan. Gitu. Ya Mas Surya. Untuk coping stres. Jadi ternyata Al-Quran itu juga memberikan rambu-rambu untuk mengelola stres dari surat Al-Qasas yang intinya kalau kamu memberikan rambu-rambu bahwa kamu sebenarnya apa sih yang kamu cari? Yang kamu cari yang pertama adalah kebahagiaan akhirat dengan cara beribadah segala macam. Tapi jangan lupa kamu cari kebahagiaan dunia dengan cara apa? Dengan kebahagiaan dunia maksudnya apa? Ya kamu sehat itu kebahagiaan dunia, kamu berhubungan sosial dengan orang-orang. Nah, prinsipnya untuk ngelola itu semua apa? Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsipnya adalah berbuat baik. Berbuat baiknya kayak gimana? Berbuat baiknya ya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Jadi yang pengen aku sampaikan, yang pengen aku garis bawahi adalah di masa pandemi ini kembalikan niatnya. Sebenarnya yang kita cari itu apa sih? Yang kita cari adalah kebahagiaan akhir pasti. Tapi jangan lupa kebahagiaan dunia salah satunya apa? Ya kesehatan, bro. Jangan sampai kamu melupakan masalah kesehatan. Ini yang aku pengen garis bawah ini. Jangan lupakan masalah kesehatan. Ini nikmat dunia, Pak. Ini kebahagiaan dunia juga. Nah, dan di masa pandemi ini berbuat baik. Nggak cuma di masa pandemi, tapi secara umum dan khusus di masa pandemi berbuat baiklah. Dengan cara apa? Kalau misalkan ada donasi, ya ikut donasi. Kalau misalkan bisa terjun ke lapangan, buat ngebantu, ikut ngebantu. Kalau misalkan bisa nge-share informasi, share informasi. Nah, itu. Dan kalau misalkan itu semua sudah dilalui, apa yang bisa kita lakukan? Bertawakal, pasrahkan. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang kita terima ini sebenarnya rezeki atau musibah. Ya kita berdoa saja supaya diberikan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. 16.08 ya, masih sisa 2 menit nih. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang ingin aku garis bawahi gini bro. Jangan sampai jangan sampai di masa pandemi ini kita stres menjadikan ini sebagai sebuah stresor. Jangan sampai. Karena berkaitan juga sama kesehatan psikis. Yang kedua, ini di masa pandemi ini dari Ramadan, karena Ramadan benar-benar punya dampak yang baik, kita harus meyakini itu dan memberikan informasi ini kepada orang-orang. Dan yang ketiga, sebenarnya WHO sudah memberikan guideline untuk cara-cara beribadah, bukan cara beribadah ya, pedoman untuk beribadah di tengah pandemi itu sudah dikeluarkan di interim guideline. Nah, udah di-share sebenarnya. Ya intinya sama, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, sebenarnya tujuannya adalah mengurangi penularan. Nah, dan habis ini kita harus bersiap. Ada berita baru yang aku baca tadi pagi bahwa WHO memberikan isu bahwa ini corona akan jadi orang-orang harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan corona. Nah, ini isu yang paling baru yang aku baru baca tadi pagi. Ini nggak tahu ini maksudnya WHO ngeluarin ini bukan penelitian, bukan apa ya. Ini cuma statement aja kayak berita kolom artikel gitu. Aku nggak tahu nih maksudnya WHO dalam beberapa waktu ke depan mau ngapain kok tiba-tiba ngasih isu kayak gitu. Tapi ini yang bisa aku berikan sekarang. Ilmu ini bakal utang kalau misalkan nanti ada ilmu baru lagi. Jadi mohon masukannya. Terima kasih. Kalau ada diskusi aja. Terima kasih Mas Surya untuk
sesi penyampaian materinya. Jadi sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Kami dari panitia memberikan kelonggaran waktu kepada para partisipan peserta untuk menanyakan pertanyaan apapun yang ingin ditanyakan. Kalau ingin melalui room chat silahkan, atau kalau ingin melalui co-host, via co-host silahkan disampaikan. Tapi ini ada pertanyaan satu dari co-host kita, Dandi. Dia minta saya untuk bertanya karena dia malu untuk bertanya. Monggo, gimana? Jadi gini, bagaimana tanggapannya Mas Surya? Kan ada banyak aksi-aksi sosial, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Tapi mereka sendiri itu mempromosikan untuk physical distancing, social distancing. Mereka sendiri itu berkerumun, bagi-baginya berkerumun. Banyak yang tidak menggunakan masker. Ya, itu kira-kira apa solusi dan saran dari Mas Surya itu sendiri? Oke, gini ya. Jadi aku menyambung yang disampaikan di tadi nih. Sebenarnya orang-orang generasi kita itu orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi orang generasi kita itu adalah orang-orang yang tanggap terhadap isu sosial dan mudah tergerak untuk melakukan aktivitas sosial. Itu apa ya? Jadi salah satu kelebihan generasi kita nih. Ya, masih tadi ya. Bener, aku setuju banget. Jadi kalau misalkan, dan itu bener banget. Jadi kalau misalnya dibandingkan zaman dulu sama sekarang, generasi kegiatan sosial, pengabdian, segala macam, itu lebih tinggi masa-masa sekarang. Nah, masalahnya perilaku kesadaran untuk berbuat baiknya tinggi, tapi pengetahuannya nggak tinggi. Ini yang jadi problem, bro. Jadi ada miss nih. Jadi tujuan orang-orang yang mempunyai pengetahuan itu kan men-share infonya. Atau misalkan dia nggak punya, misalkan dia pengen ngerti ya cari sendiri. Tapi masalahnya orang-orang terbiasa, tidak ada budaya literasi ini yang apa ya, jadi catatan. Tidak ada budaya literasi dan tidak ada budaya untuk konfirmasi menggunakan data. Sehingga jiwa sosialnya tinggi, tapi tidak diikuti dengan ilmu yang benar. Akibatnya kayak tadi, misalkan bagi-bagi sembako tapi katakanlah nggak pakai masker di luar. Mungkin itu beberapa orang aja yang terekspos. Walaupun sebenarnya banyak banget orang-orang di luar sana yang memang udah menerapkan physical distancing. Cuma ya namanya media digoreng lagi. Jadi yang terungkap di apa ya, media sosial yang kita baca ternyata hal-hal negatifnya. Tapi banyak banget, aku optimis sih, banyak orang di sana yang lebih berilmu dan sama-sama peduli tentang hal itu. Jadi itu sebenarnya masalah klasik sih. Jika kita udah pengen banget beramal, bersedekah, pengabdian segala macam, tapi ternyata ilmu kita nggak memahami ilmu itu secara penuh gitu. Ya bagus, ini salah satu sebelum kita sampai ke puncak ini nih. Nah, kita udah di tengah-tengah lah, lumayan daripada nggak tergerak sama sekali. Jadi kalau tanggapannya ya jangan menyalahkan, kasih tahu, nasihati. Itu ya prinsipku gitu sih. Tapi ada orang-orang yang menentang banget, ya monggo silahkan. Kan prinsip orang beda-beda. Jadi aku mengapresiasi atas partisipasinya. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Surya. Ini ada pertanyaan lagi nih satu dari Kak Aprilia, angkatan 2019, Mbak April. Izin bertanya, halo, Mbak April. Bagaimana tanggapan Kak Surya mengenai herd immunity seperti yang diterapkan di Swedia, mengingat ada indikasi Indonesia akan diarahkan ke sana melalui kebijakan dan statement pemerintah? Oke, herd immunity. Jadi gini, sebelumnya aku mau jelasin herd immunity dulu ya, biar nyambung gitu. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan yang dimiliki oleh komunitas. Oleh karena orang-orang yang ada di komunitas sudah pernah terpapar dan aku garis bawahi,
punya antibodi terhadap suatu penyakit menular. Contoh, dulu zaman-zaman tahun 90-an, polio sangat tinggi banget, bro. Bener ya, polio sangat tinggi, orang banyak yang cacat, meninggal gara-gara polio. Sampai akhirnya ada nih vaksin polio. Akhirnya semua orang kita kasih vaksin polio. Supaya apa? Orang punya kekebalan terhadap vaksin polio. Sehingga kalau ada virus masuk, virusnya nggak bisa masuk ke populasi-populasi. Karena apa? Karena si orang-orang yang ada di populasi atau komunitas tersebut sudah terlindungi pakai vaksin. Nah, vaksin polio waktu itu akhirnya terlindungilah orang-orang di tengah komunitas tersebut yang enggak vaksinasi. Itulah yang namanya herd immunity. Jadi orang-orang akan terlindungi oleh komunitas yang punya kekebalan terhadap sebuah penyakit. Penyakitnya bisa polio segala macam. Hal ini adalah COVID, gitu ya. Nah, kekebalan ini itu bisa didapat dari mana aja. Yang pertama dari cara langsung dipaparkan atau istilahnya kita terinfeksi oleh penyakitnya langsung. Jadi habis orang terinfeksi, dia punya kekebalan, punya imunoglobulin, ada IgG, IgM segala macam itu. Ketika dia muncul, dia kemungkinan untuk terinfeksinya rendah ataupun bahkan sampai tidak terinfeksi. Itu dipaparkan langsung. Yang kedua, bisa dipaparkan secara tidak langsung menggunakan vaksin. Vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan, atau virus yang dinonaktifkan. Gitu. Jadi bisa nih divaksin, orang-orang divaksin semua sehingga apa? Sehingga orang-orang punya kekebalan walaupun belum pernah terinfeksi. Masalahnya adalah yang pertama, kalau misalkan mau dipaparkan secara langsung, jadi wah nggak usah ada PSBB aja, udah orang-orang dipaparkan aja semua terhadap virusnya, hidup bareng sama virusnya langsung, kita bentuk herd immunity gitu. Nah ini yo ngawur juga nih statementnya. Ini karena fasilitas kesehatan kita belum sampai untuk ke arah sana, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini pandanganku ya, pemerintah sekarang menerapkan PSBB itu tujuannya apa? Memang tujuan akhir dari sebuah wabah, outbreak adalah herd immunity, itu pasti, bro. Jadi pasti tercipta herd immunity. Hampir sebagian besar wabah atau penyakit menular itu pasti tujuannya ada herd immunity gitu, karena kita nggak bisa kontrol perorangan. Nah, strategi pemerintah yang aku baca adalah PSBB tujuannya apa? Yang pertama, kita meningkatkan healthcare capacity, apa ya istilahnya? Daya tampung fasilitas kesehatan untuk pasien-pasien COVID. Nah, itu ditingkatkan ini. Jadi sekarang itu sambil PSBB, rumah sakit menambah jumlah ruang khusus perawatan isolasi tekanan negatif, terus ICU-nya ditingkatkan, ventilatornya ditingkatkan. Terus di samping itu juga membuka rumah sakit darurat, terus rumah sakit yang bukan rujukan dijadikan rujukan, dilengkapi fasilitas kesehatannya, rapid testing ditingkatkan. Sekarang beberapa center sudah diberikan kewenangan untuk melakukan swab test dan PCR sendiri. Itu sekarang sedang ditingkatkan. Tujuannya apa ya? Tujuannya nanti untuk menanggulangi ketika nggak usah ada PSBB aja, kita kita hidup normal, menggunakan kita life like a new normal, dan healthcare capacity kita udah lumayan memenuhi. Itu mungkin yang aku tangkap, jadi tujuannya tetap herd immunity. Tapi kita nggak bisa bandingin antara negara maju sama negara kita, bro. Kalau negara maju jumlah populasinya nggak sebanyak kita, fasilitas kesehatan lebih jauh banyak mereka. Ini yang jadi PR. Jadi kalau misalkan kita mau istilahnya los-losan, ya udah kita lepas aja semua, nggak usah dikurung orang-orang, kita pepatkan sama virus bisa biar terbentuk kekebalan. Mereka sanggup untuk menampung 20% orang yang bergejala yang aku bilang tadi nih. Mereka sanggup untuk menampung dan merawat 20% orang yang bergejala dengan catatan
orang-orang yang sakit lain tetap diurusin gitu loh. Jadi problem kita tuh nggak cuma COVID sekarang, ada DBD, ada malaria, ada TB, ada kanker, ada kecelakaan, masih banyak banget. Ada penyakit jantung, ada stroke, ada bayi sakit, ada ibu sakit, ada banyak banget. Jadi problem kita tuh COVID itu cuma segelintir problem manusia gitu loh. Jadi nggak bisa semena-mena langsung kita harus ikut nih sama negara-negara lain untuk menciptakan herd immunity. Ya memang tujuan kita herd immunity, tapi caranya berbeda. Dan aku sebenarnya ini sih sedikit banyak optimis sama program pemerintah. Jadi mereka tetap menerapkan kayak gini, tetap menggunakan berbagai macam analisis yang insya Allah yang terbaik sesuai dengan positif negatif negara kita gitu. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Itu pandanganku ya. Kalau pandangan orang lain mungkin gitu ya. Oh iya Mas. Berarti yang dimaksud pemerintah dengan berdamai dengan COVID itu maksudnya herd immunity itu tadi ya? Tujuan akhirnya adalah herd immunity gitu. Jadi kalau aku baca strateginya WHO ya mungkin ini opiniku. Jadi beberapa bulan ini kita dibatasi habis-habisan supaya orang ini aware, satu udah tahu nih bagaimana cara menghadapinya. Di satu sisi beriringan bareng peneliti-peneliti kesehatan yang ada di dunia itu lagi meneliti nih bagaimana pola penularannya, gejalanya, penata laksanaannya, sama bagaimana untuk menanggulanginya, vaksin, pengobatan segala macam sedang beriringan bareng. Satu sisi juga ini karena penyakit baru, fasilitas kesehatan ditingkatkan bareng. Jadi suatu saat kalau misalkan pintu gerbangnya udah dibuka lebar, entah itu dibuka lebarnya pelan-pelan ataupun langsung, itu semuanya udah siap. Obatnya udah siap, vaksinnya udah siap, fasilitas kesehatannya udah siap bagi menampung orang-orang 20% tadi yang bergejala. Gitu. Dan terciptalah herd immunity yang tidak mengorbankan hajat itu banyak orang. Jadi korban pasti ada tapi minimal. Gitu tujuannya. Itu kalau aku nangkepnya ya. Nah, gerbangnya dibuka pelan atau lebar, wah, wallahu alam itu tergantung yang di atas dulu kalau itu. Ya. Oke. Saya kira itu sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Masya Allah, lengkap banget, benar-benar luar biasa jawabannya. Gimana Amar? Ya gimana? Kayaknya nih. Gimana? Oh iya. Ada yang ini nggak pengen tanyakan atau ada yang nggak pas segala macam gitu? Diskusi aja santai bro. Oh enggak Mas. Anggap kakak sendiri ya. Untuk yang bertanya tadi kiranya sudah cukup gitu Mas. Ya Mas, ini mau mengingatkan lagi kita di sini punya senang acara. Jadi sesi untuk Mas Surya sudah selesai. Terima kasih Mas Surya. Tapi Mas Surya nggak pergi dulu karena Mas Surya juga akan ikut ke sesi selanjutnya. Kita akan sharing-sharing ya bersama nanti ada para narasumber kita. Nanti kita undang lagi Mas Yusuf dan Mas Ainul. Oke. Hilang. Katanya Mas Yusuf ini ada janjian sama dosen jam 4:30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku aman nggak, Mar? Aman. Satu lagi Mas Yusuf. Oh ya. Oh ya sebentar ya, saya kebetulan nyambi masak juga. Oh iya. Masya Allah, nggak apa-apa Mas, santai aja, kita saling diskusi, bukan. Oke, siap. Bukan kuliah kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada dosennya di sini. Udah, makasih banyak ya buat Mas Surya sama Mas Yusuf yang udah sampaikan materi dari sesi pertama sama sesi 2. Sekarang ini kita cukup sharing-sharing aja. Jadi dari tadi banyak ilmu masuk, mungkin kita juga ikut mikir, panas juga kan otaknya. Sekarang kita sharing-sharing aja santai. Mungkin bisa kita bahas tentang seputar Rohis Aliza. Mungkin Mas Ainul yang baru
umur 2 tahun lulus mau nostalgia kembali atau gimana? Masya Allah. Oh ya, Mas Yusuf, katanya tadi minta izin ya. Jam berapa mau ketemu dosen? Ya, sebentar lagi nih, sekitar 20 menit lagi lah. Oke. Nanti kita foto dulu ya Mas sebelum. Oh iya, siap. Oh, fotonya sekarang aja. Nanti lupa. Atau sekarang? Atau ini Sekarang ada berapa peserta? ada 31 peserta, termasuk moderator dan narasumber. Oke, foto sekarang aja mending. Ya. Oke, teman-teman, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya di grup, bahwa di akhir ini kita akan mengadakan sesi tatap muka bersama. Jadi kami akan meminta untuk menyalakan kamera masing-masing. Itu jika berkenan boleh dinyalakan. Tapi jika misal akhwat tidak ingin ada tatap muka langsung, nggak apa-apa, kami memaklumi. Mungkin yang Ikhwan bisa ikut join. Oh, udah berapa nih yang gabung? 10. Oh, host minta tolong ya bantu dinyalain videonya. Oke, berarti 31 total ya? Gimana? 31 ya. Agung masih aktif, Agung? Assalamualaikum Mas Agung. Mas Agung. Nih, saya unmute ya. Apa itu? Ya, kita nyalain semua ya. Kalau ada yang belum dinyalakan bisa angkat tangan. Oke, Gung. Ada kan? Kita angkat tangannya. Oke. Gimana? Ini sudah semua atau memang udah semua ya? Atau ada yang belum? Oke, jadi di sini bisa kelihatan semuanya. Oh, di layarku cuma ada 4x5. Cuma tertampil 20 orang, tapi cukup ya. Nah, jadi ini mungkin kalau kita temu alumni offline kita bisa ya foto bareng, kumpul-kumpul. Oh iya, siap. Misal di pelataran masjid atau gimana. Nah, ini sebagai penggantinya kita foto bersama, bukan foto ya, screenshot bersama para peserta yang sudah ikut. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti temu alumni online Al-Izzah pertama. Ya, ini yang pertama ya. Wah, ini dia muka-muka orang-orang penuntut ilmu. Masya Allah. Sebelah mukanya seger-seger ya. Gak ada yang lagi bangun kan? Oke. Ini biar cepat aja soalnya Mas Yusuf juga mau pamit ya. Jadi anggaplah kamera kalian itu kamera foto. Jadi nanti aku hitung 1, 2, 3. Silakan boleh teman-teman bergaya, terserah. Oke? Oke, siap. Ya, siap ya. Aku hitung. Oh, sebentar. Ainul, ayo. Oke. Pasang dulu gaya yang bagus. Kamera yang jelas. Aduh, ganteng gitu loh. Oh, apa? Ya. Oke. Semua siap. Kita foto 1, 2, 3. Oke, boleh kita pakai gaya kedua. Boleh yang bebas gimana kayak. 1, 2, 3. Boleh minta Rohisnya, Rohis 1. Wah, tanganku nggak bisa nih. Tidak. Bukan jalan, oke. Rohis 1, sambil ya. Kita punya jargon sambil ya. Semoga yang sudah alumni, sudah senior, sepuh, masih ingat jargon kita. Coba ya. Gimana Pak Barokah jargonnya Pak? Pak Barokah boleh contohin Pak. Pak Barokah. Mas Fathul. Ya, Pak. Masya Allah. Masih pagi Pak, jam setengah 1. Oh ya. Oke, bisa dimulai ya untuk jargonnya. Aku mulai jargonnya, nanti kalian mengikuti. Oke? 1, 2, 3. Rohis 1.
Islami cerdas berprestasi. Wah, nggak lupa nih ya. Oh, jargonnya kayak jargon baru nih di angkatan saya belum ada kayak gini. Oh, jargonnya. belum ada ya Mas ya? Belum ada. Udah nih. Boleh Baru ya, izin- Sob ya? Ya, jargon baru Ya minta izin majan dulu ya. Kalau nanti aku bilang rohi 1, gimana? Kos Ikhwan coba Dandi. Yang masih hafal mungkin. Coba Masya Allah, Kos Ikhwan. Marian. Oke, gini ya. Kalau aku bilang rohi 1, bilangnya nanti Islami, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Kayak begitu ya. Siap. Oke, bisa semua ya. Oke. Oh, mungkin biar rame ya, maaf ya. Kita Unmute semua. semua. Bismillahirrahmanirrahim. Screen record tuh. Oke. Oh, udah. Maaf agak berisik. Dimulai ya. Dimulai dari saya. Oke. Rohi 1, Islami, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Maaf ya, satu lagi ya. Coba ya. Kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kompak. Ayo. Rohi 1, Islami, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Oke, terima Kapan tuh kasih. jargonnya? Jargon kapan itu? Kok baru tahu aku? Oh, baru ya Mas ya? Aku ada Mas ya. Siksa koran ikon ya bukan emosi. Oke. Pasti Ya. buka. Ya, terima kasih teman-teman yang udah ikut sesi foto bersama. Boleh dimatikan masing-masing videonya sama audionya. Kecuali ini kita terbuka ya. Kalau mau ikut ngobrol juga nggak apa-apa. Karena kita masih ada waktu sampai jam 4 lebih 45. Iya. Aduh, mampus. Tolong yang teriak di kondisi. Ini aja di mute semuanya aja, kecuali yang mau ngobrol. Oh iya. Kos. Jadi Liha, tolong. Halo. Oke. Oke, Mas Surya. Mungkin Pak Barokah juga mau ikut bicara, Pak Barokah. Oke. Oh ya, Mas Yusuf. Boleh silakan Mas Yusuf kalau mau pamit mungkin. Saya sementara video tak off dulu ya. Oke, Mas. Tapi saya tetap mendengarkan kok. Oh ya. I know. Oke. Mungkin teman-teman alumni mungkin mau bertanya, ada apa sih di Rohis sekolah kita sekarang? Apa aja yang baru? Kayak tadi jargon tuh ternyata baru, saya baru tahu. Mungkin Mas kita Ainul sebagai ketua Karis mau mulai terlebih dahulu acara sharing-sharing dan sekaligus nanti dipersilakan untuk menutup acara ini. Silakan Mas Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih ada Pak Barokah ya. Assalamualaikum Pak Barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia, Ilham sama Ahmad atas kesempatannya, dan saya ingin menyapa dulu kakak-kakak alumni yang hadir nih, lumayan banyak ya. Kakak-kakak yang di atas saya tuh utamanya Mas Yusuf, Mas Surya, ada Mas Fajul, sama tadi ada Mas Agung kayaknya. Oh iya ada Mas Agung. Oke. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan ya. Begitu banyak generasi muda Islam yang seharusnya menjadi penggerak dakwah menuju kejayaan Islam. Namun sayangnya mereka menjadikan dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai alasan untuk meninggalkan lapangan dakwah.
Padahal kemunduran mereka itu tidak menambah hal positif gitu bagi jalan dakwah, melainkan malah mereka jadi musuh atas jalan dakwah dengan keapatisan mereka. Nah, jadi di dalam dakwah itu harusnya kita nggak merasa bahwa orang-orang yang udah baik itu yang boleh menasihati, tapi kita ya juga bisa menasihati. Dengan kita saling menasihati, kita bisa mengingatkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Oke, suaraku kurang keras ya. Cek gimana? Udah? Sudah. Nah, sebenarnya aku agak bingung sih ini disuruh ngomong apa ya. Tadi ada tanya-tanya soal logis, terus tapi di briefing itu disuruh kayak ngasih motivasi dakwah. Nah, aku kasih dulu dikit. Jadi gini. Mana tadi? Jadi Abul Faraj Ibnu Jauzi itu mengatakan sesungguhnya iblis telah berhasil membujuk rayu sebagai bagian ahli ibadah dengan dia melihat kemungkaran tetapi tidak mencegahnya. Lalu orang ahli ibadah tadi itu berkata, yang menjaga kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan itu hanyalah orang-orang yang baik, sedangkan saya itu masih belum baik. Nah, hal ini itu sebuah kesalahan. Karena seharusnya dia sebagai seorang ahli ibadah pun itu bisa mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, terus di sini saya lihat banyak teman-teman yang akan menjadi mahasiswa, gitu. Terutama angkatan 20 yang saat ini udah mau masuk ke kampus, ke lingkungan kampus. Nah, saya punya ini korelasi dakwah dengan fungsi kita sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa. Jadi fungsi mahasiswa itu ada 5. Yang pertama agent of change, yang kedua iron stock, yang kedua guardian of value, yang keempat itu saya lupa, moral force dan social control yang terakhir. Nah, apa sih agent of change? Agent of change itu ya agen perubahan. Nah, kita itu sebagai mahasiswa bisa yang diharapkan dapat membawa masyarakat ini kepada perubahan yang lebih baik gitu. Dengan cara apa? Ya tetap berdakwah. Terus berdakwah, membumikan Al-Qur'an, melangitkan manusia. Itu apa marsnya Odot ya? Oh iya. Oke. Terus guardian of value. Guardian of value itu apa? Ya menjaga nilai-nilai di masyarakat. Sehingga kita tuh tidak boleh diam ketika kemungkaran itu terjadi. Yang ketiga ada iron stock. Iron stock, kita sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa itu dihadapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa pada Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 itu kita mengalami bonus demografi. Nah, apa itu bonus demografi? Yaitu angkatan kerja di Indonesia lebih banyak daripada angkatannya tidak produktif. Seperti itu. Nah, terus ada fungsi mahasiswa yang keempat yaitu social control. Peran mahasiswa sebagai social control yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, atau bahkan kalau punya solusi untuk masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa tentunya tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu, tidak boleh berhenti untuk menyebarkan ilmu, dan tidak boleh berhenti untuk bermanfaat. Nah, terus kita ini kita ini adalah golongan yang diberkati dengan kesempatan menjadi seorang mahasiswa gitu. Dan kita ini adalah golongan intelektual ngehe. Ya, jadi kita sikap kritis kita itu yang tinggi itu diperlukan. Mahasiswa dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan terhadap kebusukan yang terjadi dalam birokrasi yang selama ini dianggap lazim untuk terciptanya pembangunan yang lebih baik di negeri ini. Dan fungsi mahasiswa yang terakhir yaitu moral force. Apa itu moral force? Yaitu mahasiswa berperan sebagai moral force dalam masyarakat, sebagai insan akademis tingkat intelektual yang tinggi yang dimiliki mahasiswa. Jadi gini, semakin tinggi pendidikan orang, itu diharapkan moralnya itu juga semakin tinggi. Jadi semakin berpendidikan orang itu, harusnya dia itu punya adab yang baik. Gitu. Nah, mahasiswa itu juga memiliki tingkat pendidikan tinggi, dan moralnya itu juga harus lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi contoh dan penggerak perbaikan dalam moral masyarakat. Oke, gitu ya. Jadi, kalau di kampus nanti nih, kalau kalian mau aktif, sebenarnya dakwah itu nggak cuman
dalam lembaga rohis saja. Dakwah itu bisa dilewat lembaga akademik. Kalau di Undip ada lini 1, lini 2, lini 3. Di lini 1 ya benar kerohisan, lini 2 itu sosial politik, dan yang ke lini 3 itu akademik. Dan bergerak dari lini 1, teman-teman aktivis rohis itu pada menyebar di lini 2 dan lini 3, akademik dan sosial politik. Mas Aap, Ketua BEM Undip tahun 2018 itu pernah berkata, kalau misalkan kita sebagai aktivis rohis itu nggak mengisi pos-pos penting yang ada di dalam lini sosial politik dan lini akademik, maka lini-lini tersebut akan diisi oleh orang-orang yang tidak berakhlak gitu. Orang-orang yang tidak memiliki kecintaan terhadap agama Islam, orang-orang yang tidak memiliki kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Terus Mas Aap juga bilang, kita jadi mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa itu nggak boleh cuma diem. Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan kuliah pulang. Jangan juga cuma kuliah rapat, tapi nggak ada hal yang dihasilkan. Mungkin kita di sini udah ada 2 contoh yang sangat luar biasa ya, yaitu Mas Surya Pratama sama Mas Yusuf Maulana. Nah, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai, dan merasa terpaksa dalam mengerjakan sesuatu hal. Fokus pada hal yang bisa kamu maksimalkan, dan jangan terlalu banyak mengambil cabang, karena setiap cabang belum tentu bisa menjadi batang. Gimana? Mungkin juga udah terbatas. Mungkin itu aja ya. Kalau ada yang mau di sharing-sharing, kita diskusi aja. Dengan di sini di sesi 3 konsepnya diskusi ya. Mungkin bisa dibuka sesi diskusinya. Jadi tadi kalau saya tangkap Mas Ainul itu pertama kita dalam berdakwah itu harus jangan nunggu baik dulu. Maksudnya kita tidak perlu kita nunggu jadi ulama, kita jadi kemudian kita sebagai orang Muslim, tadi kata Mas Aap kan diperintahkan untuk menempati pos-pos penting sosial politik supaya tempat-tempat tersebut tidak ditempati oleh orang-orang yang zalim, istilahnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya ya, saya lihat tuh banyak di lingkungan sekitar, di sekolah, di kampus, di mana-mana orang-orang yang justru orang baik itu justru dari posisi yang takut pada posisi seperti itu karena khawatir dirinya akan jatuh ke dalam menzolimi orang lain seperti itu. Gimana terus? Jadi gini ya, sebelum kamu maju ke tingkat yang seperti itu atau mengisi pos-pos penting di sosial politik atau di akademik, diperlukan satu building karakter dan ilmu yang harus dicari gitu. Makanya kalau aku biasanya tuh dulu cari ilmu masih di mentoring kan waktu di SMA. Nah, sekarang pun sama, bentuknya mentoring, cuman lebih ke kanal-kanal diskusi di setiap burjo ataupun warung kopi yang ada di Tembalang gitu. Jadi sebenarnya dari Mas Aap sendiri pun itu biasanya beliau ada di Burjo Meimei atau di Burjo di Gondang lah pokoknya itu. Jadi beliau ada di sana, dan ketika kamu ingin berdiskusi dengan dia, datanglah ke sana gitu. Jadi intinya tuh cari ilmu dulu sebelum kamu ingin maju ke lini sosial politik tadi. Karena memang benar tantangannya tuh nggak kayak waktu SMA gini ya. Maksudnya arus politiknya itu udah mulai terasa gitu. Gimana para ketua BEM itu dihujat, gimana para wakil-wakilnya itu dihujat, para fungsi-fungsi yang dihujat. Bahkan sampai ke BEM SI itu pun masih ada yang dihujatnya pakai fake account lagi kan. Ya itu emang perlu kamu tuh nggak bisa menutup mulut tiap orang, tapi cukup tutup kupingmu aja gitu kalau ada yang menghujat. Mungkin dari Kak alumni ada yang ingin dibagi, atau dari Kak Amar
dari Pak Barokah, monggo. Saya boleh minta izin Pak Moderator atau teman-teman Iya. sekalian. Iya, silakan. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Fatul Wahid. Teman-teman sekalian, di sini baru pukul 12.46, masih pagi. Makanya tadi belum bisa gabung di sesi pertama karena masih bangun tidur ya, masih jam 8, masih jam 9. Itu teman-teman sekalian. Di sini menyampaikan kerinduan ke teman-teman Rohis karena sudah bertahun-tahun ya. Terakhir saya pulang ke Indonesia sebelum menikah itu tahun 2005. Jadi ibaratnya mampir ke Pati itu terakhir 2015. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Tentu ada kerinduan tersendiri kepada rekan-rekan sekalian, terutama Pak Barokah dan teman-teman sekalian. Menyampaikan rindu saja, senang waktu ada kabar, ada temu alumni seperti itu. Jadi kalau bisa temu alumni nanti juga seperti biasanya ya diadakan secara online juga supaya teman-teman yang ada di Jepang seperti Brother Faris Aulia Nugraha, brother-brother yang lain juga, ada yang di Korea juga, sebagian juga ada yang di Turki seperti saya juga bisa ikut untuk bertatap muka dengan rekan-rekan satu soft dakwah yang selalu kita ingat, yang selalu kita kenang seperti itu. Menyampaikan kerinduan yang pertama, yang kedua ya sedikitlah sharing ya kepada teman-teman sekalian tentang kondisi Turki. Alhamdulillah Turki sudah masuk ke minggu kedua setelah peak COVID-19, jadi sudah masa penurunan. Erdogan sudah menerapkan plan untuk normalisasi. Sekarang juga mal-mal sudah mulai dibuka meskipun food court-nya belum dibuka. Alhamdulillah COVID di sini 1 bulan dengan masa supresi yang ketat, dan memang betul kata brother siapa tadi, Afwan, brother Surya ya, yang mengatakan, kalau saya kenalnya Billy, brother Billy Surya, karena itu Iya, Mas. Sama, Mas. Sama ya, nama sosmednya Billy Surya. Jadi kita sudah saling kenal sih di Instagram sejak lama. Alhamdulillah di sini memang betul di Indonesia tantangannya memang adalah populasi dan sarana sarana kesehatan kita, apapun itu bentuknya, apakah SDM, apakah infrastruktur yang memang ibaratnya kurang, itu aja dari review saya. Dan memang kalau di Turki kenapa bisa cepat jumlah antara infeksi baru dengan jumlah recovery itu sama, which is Brother Surya menyebutnya peak atau puncak daripada titik COVID itu di tanggal 27 April. Jadi udah hampir 2 minggu yang lalu itu sudah sama. Dan sekarang juga jumlahnya recovery 4.000 per hari dan jumlah untuk case yang baru hanya mencapai 1.000. Kalau dibandingkan antara recovery rate dengan infection rate, hampir 70-80% itu recovery. Alhamdulillah, alamin. Jadi alhamdulillah teman-teman yang di sini memang tidak dipulangkan seperti teman-teman yang ada di Maroko, teman-teman ada di Aljazair terutama dipulangkan ke Indonesia karena memang kondisi fasilitas kesehatan di sana sangat kurang, oleh sebab itu dipulangkan. Dan memang betul fasilitas kesehatan sangat penting sekali, terutama untuk COVID ini. Harapannya wallahu alam, saya tidak berharap COVID di Indonesia dia berjalan dengan lambat, berjalan dengan seperti ini saja. Dan ini perlu ibaratnya penanganan kita semua. Apapun posisinya, kita harus saling membantu. Kalau nggak salah saya pernah dengar di Indonesia ada program satu bantu satu dari ulama-ulama Indonesia. Nah, itu bisa diterapkan betul sekalian. Dan memang betul di sini dalam waktu 1 bulan, Bang Fatul juga sama, sudah hampir 2 bulan ya. 2 bulan WFH, nggak kemana-mana. Kalau misal keluar juga didenda 80-100 juta. Jadi inilah yang kita lakukan, itu teman-teman sekalian. Kabar dari Turki seperti ini, kita selalu berdoa untuk keselamatan Indonesia, keselamatan teman-teman, dan berharap supaya pandemi ini segera bisa kita lewati bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih banyak
Mas Faktul Wahid atau boleh dipanggil juga brother ya, brother Faktul Wahid. Aku baru tahu itu ternyata alumni kita hebat, banyak yang berpendidikan sampai ke luar negeri ya. Tadi ada dari mana aja Mas? Ada Jepang, ada Korea ya? Sebetulnya kalau dari pengurus Rohis sendiri ada beberapa ya yang saya tahu, ada mungkin teman-teman kayak Brother Yusuf kenal ya, Mas Faris Aulia Nugraha misalkan. Beliau kalau nggak salah sekarang di Jepang. Ada Mas Erwan juga di Jepang kalau nggak salah. Oh iya, Mas Erwan. Iya, Beliau S2. tidak hadir. Ada lagi beberapa Mas Arif Effendi, walau alam apakah udah pulang ke Indonesia ya. Terakhir saya masih pantau ada di Amsterdam, ada di Netherlands, ada di Belanda. Kemudian kalau saya emang betah di sini, walau alam saya sama istri di Istanbul. Seperti itu, banyak kok. Kalau mau di list itu tafadhol, itu bisa di list teman-teman sekalian. Yang awat-awat juga ada, yang di Korea 2 orang kalau nggak salah. Walau alam. Ya mungkin suatu saat kita bisa punya kesempatan seperti ini lagi, dan juga kita bertemu dengan alumni brother yang lebih jauh lagi daripada Mas Fatul ini. Dan juga insya Allah mungkin ya kalau ada kesempatan seperti ini lagi temu alumni online, kita berdoa semoga bukan cuma 30, ini kan tadi sekitar 35. Semoga bisa lebih banyak lagi, dan semoga ya bisa mempertemukan kita lah. Ya. Sebenarnya ini bisa ya kita sebenarnya ingin ini berdiskusi lebih lanjut, tapi ingat kita juga melihat waktu di Indonesia ini sudah jam 4.52 Mas. Sudah sebentar lagi jam 5. Ini agak mundur sedikit dari waktu perkiraan untuk selesai, tapi nggak apa-apa. Sebelum ditutup, kami saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua angkatan Rohis Al-Izzah yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara temu alumni Rohis online yang pertama. Dan tadi semoga saja bisa kita punya kesempatan lagi untuk melakukan hal seperti ini. Oh ya, untuk menutup, permisi Pak Barokah. Assalamualaikum Pak Barokah. Waalaikumsalam. Pak Barokah, apa bisa minta tolong Pak Barokah kalau berkenan untuk memimpin doa dan penutup untuk acara sore hari ini, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya simpulkan apa yang disarankan oleh narasumber. Pertama, kader dakwah adalah harus membentuk karakter yang kuat, memperdalam ilmu, dan nanti bisa bersaing dengan semua orang dalam rangka untuk mempertahankan yang namanya dakwah. Demikian, mari kita berdoa untuk kebaikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana Amin. wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ditutupnya oleh Pak Barokah, berarti secara resmi acara temu alumni Rohis Al-Izzah 2020 online yang pertama resmi ditutup. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung. Saya dan Ilham selaku moderator undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.